Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana menghindari penderitaan. Artinya dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar apa-apa saja yang menyebabkan penderitaan. Saudara, berbicara tentang penderitaan, kalau itu penderitaan untuk Tuhan, kalau itu penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka kita harus menghadapinya dan kita harus siap, kita harus menanggungnya, karena Tuhan kita pun telah menderita bagi kita. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya bagi kita, dan kita pun harus siap menderita bagi Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu disebabkan oleh kesalahan sendiri. Itu akibat dari perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya berakibat penderitaan pada akhirnya. Mungkin saat ini saudara, kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, hari ini ada penderitaan, ada masalah, beban dan persoalan yang saudara alami, itu disebabkan oleh kesalahan masa lalu. Dan kalau hari ini pun kita tetap hidup dalam kesalahan, maka kesalahan hari ini akan berakibat penderitaan di masa depan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita jangan terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan penderitaan dan penderitaan di masa depan. Bagaimana seharusnya tindakan kita supaya kita tidak melahirkan penderitaan sendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu penderitaan dari Tuhan, kita akan siap, kita akan tanggung, kita akan hadapi, karena Tuhan kita sendiri pun telah menderita bagi kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, dengan kerinduan saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara di hari-hari terakhir ini. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara melalui firman Tuhan yang saudara renungkan terus setiap pagi. Dari channel renungan ini, saudara diberkati oleh Tuhan.
saudara dilindungi, disertai oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian itu sebabnya alami pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis. Dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Timotius. Paulus menegaskan kepada Timotius bagaimana keadaan hidup orang pada akhir zaman. Seperti apa cara hidup orang di akhir zaman. Dan Paulus menegaskan di kalimat di ayat pertama bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi dari cara kehidupan yang dijalani oleh orang di akhir zaman itu akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Seharusnya, saudara, pada faktanya kalau manusia makin cerdas, manusia makin ahli dan sebagainya, seharusnya semua semakin baik. Tetapi pada faktanya, dan memang sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa hidup akan semakin sulit, hidup akan semakin susah. Karena sekalipun manusia semakin pandai, semakin cerdas, semakin berhikmat dan sebagainya, tetapi ada cara hidup manusia itu sendiri yang akhirnya menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya. Kalau berbicara tentang kemajuan, bukankah dunia ini sudah sangat maju dan ke depan akan terus semakin maju? Kalau bicara tentang kecerdasan, bukankah manusia sudah sangat cerdas dan ke depan akan semakin cerdas? Bukankah seharusnya melalui kemajuan itu kehidupan semakin baik? Melalui kecerdasan itu kehidupan semakin baik? Tetapi pada faktanya, seperti yang ditegaskan firman Tuhan bahwa pada hari terakhir bukannya akan semakin baik, tetapi akan semakin susah, akan semakin menderita. Dan itu terjadi diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa saja tindakan manusia di akhir zaman yang akan melahirkan kesusahan, menimbulkan penderitaan dalam hidupnya. Supaya saya dan saudara tidak ikut-ikutan cara hidup seperti itu, sehingga sekalipun kita hidup di akhir zaman ini,
Sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang cara hidup mereka seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, kita akan mengambil sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini kita tetap bisa mengalami damai Tuhan, ketentraman Tuhan, pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar apa saja cara hidup yang akan melahirkan atau menimbulkan penderitaan yang harus kita hindari dalam kita menjalani hidup kita. Yang pertama, kalau di ayat 1 tadi dikatakan bahwa di hari terakhir akan muncul masa kesukaran, dan itu disebabkan oleh ulah manusia. Maka ulah manusia yang pertama yang akan menimbulkan kesusahan itu ada di ayat 2 sampai ayat 4, di mana dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak tahu mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah semua tindakan-tindakan, sikap atau perilaku orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang akan menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Itu artinya saudara, kalau kita mau tetap mengalami damai Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kalau kita tidak mau mengalami kesukaran dan penderitaan di hari-hari terakhir ini, maka inilah yang harus kita hindari. Maka seharusnya kita tidak egois, tidak mencintai diri sendiri, tapi belajar mengasihi, tidak menjadi hamba uang. Uang itu penting, bekerja keraslah untuk memperoleh uang, karena segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi jangan sampai menjadi hamba uang, itu akan mengakibatkan saudara menderita. Dan kemudian jangan menjadi pembual, berbicaralah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jangan menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Belajarlah merendahkan diri. Siapapun saudara, apapun yang saudara punya, di jabatan apapun saudara, belajar merendahkan diri. Karena sekali detik saja saudara, Allah bisa menghancurkan semuanya. Itu sebabnya mari kita sadari, kita ini hanya debu yang sebenarnya dijadikan Tuhan menjadi berharga. Kalau kita dijadikan Tuhan jadi berharga, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan suka memfitnah, tapi belajarlah berkata-kata dalam kebenaran. Jangan memberontak terhadap orang tua, tetapi kasihilah orang tua kita. Sekalipun hari ini saudara sudah berumur dan saudara sudah menikah, tetap mengasihi orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah berumur lanjut usia mereka, saudara, jadilah anak-anak yang memelihara, yang merawat orang tua di masa tua mereka. Itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Ada dikatakan juga tidak peduli beragama. Seharusnya di hari terakhir ini, kalau semakin banyak orang yang hidup secara ateis, saudara, dengar, kita seharusnya semakin hidup dalam iman. Karena kita sudah melihat semuanya, semakin tua dunia ini, semakin banyak digenapi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat semakin banyak digenapi firman Tuhan, seharusnya kita semakin percaya firman Tuhan dan kita hidup dalam iman. Itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Jadi kalau kita mau terhindar dari penderitaan, kita mau terhindar dari kesukaran, mari belajar menghindari sikap-sikap perilaku orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti di ayat 2 sampai di ayat 4 ini. Bagaimana cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah sifat dan karakter ini masih melekat kepada saudara? Ini waktunya saudara untuk kita bertobat. Ini waktunya untuk kita berubah, supaya kita tidak hidup dalam penderitaan. Karena semua sikap yang negatif itu tadi akan menimbulkan penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara hidup orang di akhir zaman yang akan menimbulkan kesukaran adalah di ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang kedua di sini saudara dikatakan mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi ada dua masalah besar dalam diri mereka. Bahwa sekalipun mereka beribadah, mereka tidak percaya ada kekuatan Tuhan. Mereka tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan berotoritas atas semuanya. Karena dikatakan tadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bertindak, bahwa Tuhan berkuasa. Bahkan lebih parah lagi saudara, mereka beribadah tapi mereka hidup dalam perjinahan. Dikatakan tadi bahwa mereka menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, dan hidup dengan dosa, dalam dosa dan dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka hidup dalam perjinahan padahal mereka beribadah. Wajar kalau akhirnya hidup mereka menderita, karena sekalipun mereka hidup beribadah, mereka tidak percaya kekuatan Tuhan, mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Sekalipun mereka hidup beribadah, mereka hidup dalam dosa hawa nafsu dan perjinahan. Itu sikap dan cara hidup orang-orang di akhir zaman yang akan menimbulkan masalah, yang akan menimbulkan kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah hari ini setiap kita percaya bahwa Tuhan berkuasa? Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat semuanya, Allah yang bertindak dan Allah yang berkuasa? Dengar saudara, jadilah pribadi-pribadi yang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita ajaib. Dan jangan hidup dalam dosa dan hawa nafsu saudara. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang merasa bahwa biasa saja, tidak merasa bersalah. Mereka hidup beribadah dan mereka juga hidup dalam perjinahan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang hidup melayani, tapi mereka hidup dalam perjinahan. Bayangkan saudara, mereka melayani Tuhan, tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidup dalam perjinahan hawa nafsu, perselingkuhan dan sebagainya. Kalau hari ini ada saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara beribadah secara lahiriah, tapi saudara hidup dalam hawa nafsu perjinahan. Dengar saudara, sebelum kehancuran dan penderitaan menimpa hidup saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, selagi masih ada kesempatan untuk saudara bertobat, detik ini ambil sikap untuk bertobat. Semakin tua dunia ini, semakin akhir zaman saudara, semakin orang-orang semakin banyak yang akan hidup dalam perjinahan. Beberapa waktu yang lalu saya menangani satu kasus di mana ada orang yang melayani Tuhan tetapi hidup dalam perjinahan selama sekian waktu. Bayangkan saudara, bayangkan itu. Hari ini selagi masih ada waktu, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jauhi hawa nafsu yang akan berakibat penderitaan di dunia ini dan penderitaan di kekekalan. Hiduplah dalam kebenaran. Jadi yang kedua, sikap hidup, cara hidup manusia di akhir zaman yang akan berbuahkan penderitaan adalah mereka beribadah tapi hidup dalam perjinahan. Mereka beribadah tapi tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan melihat semuanya. Hari ini hiduplah beribadah kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi semuanya. Dan dalam saudara beribadah, hiduplah dalam kekudusan, jauhkan segala hawa nafsu. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang terakhir, di ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, dikatakan di sini mereka ingin diajar. Mereka rindu mendengarkan firman, tetapi mereka tidak siap untuk diubah oleh firman itu.
Malah orang-orang seperti ini seringkali memprotes dengan pikiran mereka, apa yang mereka pikir tidak benar, apa yang mereka pikir tidak pas tentang firman yang mereka dengar. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup di akhir zaman ini, yang mereka beribadah, mereka mendengar khotbah, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Bahkan sekalipun apakah diucapkan atau tidak diucapkan, mereka sebenarnya menjadi pengkritik kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Satu kali saya berkhotbah, saudara, dan kemudian saat saya berkhotbah di ibadah hari Minggu, selesai saya berkhotbah, ada seorang jemaat yang keluar dari ibadah, dan kemudian ada jemaat yang lain yang akhirnya menyusul jemaat yang ini. Itu terjadi begitu lama, waktu yang puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian ditanya, "Pak, kenapa Bapak pergi? Apa masalahnya?" Lalu kemudian jemaat yang keluar tadi berkata bahwa pendeta itu aku terus yang dikhotbahinya. Bayangkan saudara, pada waktu itu saya tidak tahu dia, saya tidak ingat dia, dan kemudian saya juga tidak tahu bahwa dia hadir pada waktu itu. Tapi setelah kejadian itu baru saya tahu artinya apa. Saya sama sekali tidak mengingat dia. Dan firman itu yang saya beritakan seperti cara saya memberitakan firman Tuhan saat ini melalui renungan ini. Tetapi karena dia memang bersalah dan berdosa, dan kemudian dia dengar firman Tuhan menegur dia tidak siap dan akhirnya menyalahkan khotbah, saudara. Dengar, selagi kita masih punya kesempatan untuk diajar, berubahlah. Tidak ada kita yang sempurna. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan selalu siap untuk diubah, selalu siap untuk dibaharui. Kenapa? Karena tidak ada kita yang sempurna. Kita harus dibaharui lagi, kita harus dibaharui lagi. Jadi saudara, apa yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan? Yang ketiga, di mana tidak mau diubah. Rindu mau mendengarkan khotbah, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini bersama dalam kehidupan kita. Yang akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan ini adalah sikap kita sendiri. Di mana yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa sikap-sikap negatiflah yang akan mengakibatkan penderitaan. Yang kedua, di mana orang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, memungkiri kuasa Tuhan, bahkan hidup dalam dosa dan perzinahan, itu akan berakibat penderitaan. Dan yang ketiga, tidak mau berubah. Mendengar firman, mendengar kebenaran, tetapi tidak siap untuk berubah, itu juga akan berakibat kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bertekad untuk menjadi orang-orang yang siap diubah, untuk menjadi orang-orang yang beribadah dengan sungguh dan mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, untuk menjadi orang-orang yang rindu hidup dalam sikap yang benar. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, sekalipun dunia ini semakin tua, sekalipun banyak penderitaan, saya percaya di sana kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara sepanjang hari ini. Mari renungkan firman Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, jangan ikut cara hidup dunia, cara hidup orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Mari hidup dengan cara berbeda. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita berdoa, saudara, untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa
di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala
persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.